Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumratun Naimah. Saya mahasiswa aktif dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, jurusan Manajemen Bisnis Syariah semester 5. NPM saya 1851040168. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi Sistem Informasi Manajemen yang berjudul tentang perusahaan digital. Saat ini, fenomena perusahaan digital tidak dapat disangkal lagi telah menjadi buzzword, menjadi tren yang mewarnai kegiatan bisnis di hampir setiap negara. Perusahaan digital dianggap sebagai salah satu produk dari teknologi informasi yang nyata di bidang ekonomi dan bisnis. Pengaruh teknologi informasi begitu jelas terasa di sektor bisnisnya, mulai dari perusahaan yang berusaha untuk menawarkan dan memasarkan produknya melalui internet ataupun website. Perusahaan yang memberikan alternatif layanan pembayaran kepada konsumen pada produk yang dibeli melalui e-payment, sampai ada perusahaan yang secara nyata melakukan proses bisnisnya murni digital. Yang pertama itu ada e-commerce. E-commerce menurut Organization for Economic Cooperation and Development atau disingkat dengan OECD yang dikutip dari Capella e-commerce menjelaskan sebagaimana elektronik e-commerce berkaitan dengan melakukan bisnis secara elektronik. E-commerce didasarkan pada pemrosesan elektronik dan transmisi data termasuk teks, bunyi, dan video. E-commerce mencakup segala macam aktivitas termasuk perdagangan elektronik baik barang maupun jasa. Pengiriman secara online dari isi digital, transfer dana secara elektronik, electronic share trading, electronic bill of lading, commercial auction, kolaborasi desain dan rekayasa, online sourcing, public procurement, direct custom marketing, dan layanan purna jual. Menurut Xavey, pada tahun 2004, e-commerce adalah aktivitas penjualan dan pembelian barang ataupun jasa melalui fasilitas internet. Dan menurut Turban et al. Pada tahun 2004, e-commerce meliputi perspektif. Yang pertama itu ada communication, commercial trading, business, proses, service, learning, kolaboratif, dan community. Di dalam aktivitas e-commerce sesungguhnya mengandung makna adanya hubungan antara penjual dan pembeli, transaksi antara perilaku bisnis, dan proses internal yang mendukung transaksi dengan perusahaan, menurut Javalgi dan Ramsey pada tahun 2001. Sampai saat ini, hampir semua transaksi e-commerce mengambil tempat melalui jaringan. Oleh karena itu, media yang paling populer saat ini dalam aktivitas e-commerce adalah World Wide Web atau disingkat dengan WWW atau lebih disingkat dengan sebutan web. Ada beberapa cara pengelompokan transaksi e-commerce. Salah satunya adalah dengan melihat sifat partisipan dalam transaksi e-commerce. 3 kelompok besar e-commerce. Yang pertama adalah business to customer e-commerce atau disingkat dengan B2C, mencakup produk-produk retail dan jasa untuk para konsumen individu. Contohnya adalah Barnes dan Nobel.com yang menjual buku, perangkat lunak, dan musik pada konsumen individu. Yang kedua yaitu business to business e-commerce atau disingkat dengan B2B, mencakup penjualan barang-barang dan jasa antar bisnis. Contohnya Milpro.com, Milacron Inc, website yang menjual alat-alat potong, roda gerinda, dan alat-alat berat di lebih dari 100.000 bisnis mesin kelas kecil. Yang ketiga yaitu customer to customer e-commerce atau disingkat dengan C2C yang mencakup konsumen yang menjual secara langsung kepada konsumen. Misalnya eBay, website raksasa penyedia jasa lelang memungkinkan orang-orang menjual barang-barang ke konsumen lalu menjual barang-barang ke konsumen dengan cara melelangkannya. Yang kedua adalah e-business. Secara umum merupakan pertukaran informasi yang dimediasi secara elektronik, meliputi segala aktivitas yang ada di dalam organisasi maupun antara organisasi dengan pemangku kepentingan di luar organisasi yang mendukung proses bisnis. Menurut Xavey pada tahun 2007, perkembangan teknologi elektronik, itu khususnya internet, menyebabkan perkembangan e-business yang sangat pesat akhir-akhir ini. Penggunaan e-business juga bukan hanya sekedar tren saja, tetapi banyak keuntungan yang dapat diperoleh. Perbedaan e-commerce dan e-business.
E-bisnis itu tidak hanya jual dan beli lewat situs jaringan, tetapi lebih diarahkan ke strategi bisnis yang mengubah model ataupun struktur bisnisnya. Dengan bantuan teknologi internet, memaksimumkan nilai kepada pelangganannya dan meningkatkan laba pada perusahaannya. E-bisnis lebih luas dari e-commerce, yaitu tidak hanya melibatkan penjualan dan pembelian barang-barang dan jasa-jasa, tetapi juga melibatkan pelayanan kepada pelanggan, kerjasama dengan rekan ataupun partner bisnis, dan melakukan transaksi elektronik di dalam suatu organisasi. Yang ketiga itu adalah model bisnis. Menurut London & London pada tahun 2005 memberikan beberapa contoh deskripsi model bisnis yang detail. Sebagai contoh adalah Encyclopedia Britannica yang dulu berbisnis menawarkan barangnya di toko melalui wiraniaga ataupun dengan salesman atau dengan katalog-katalog. Dengan adanya internet, perusahaan ini juga segera mengubah model bisnisnya dengan menjual melalui internet. Perubahan lingkungan bisnis yang tajam dengan banyaknya informasi gratis yang dapat diperoleh melalui internet. Sekali lagi, perusahaan ini mengubah model bisnisnya untuk menyediakan barangnya melalui internet dengan gratis. Perusahaan ini mendapatkan laba dari sumber-sumber lain seperti iklan yang dipasang di dalam situsnya. Contoh lain adalah IBM, International Business Machines Corporation, dan DEC, Digital Equipment Corporation pada tahun 1980-an. Di pasar personal komputer ataupun PC, kedua perusahaan ini mulai dikalahkan oleh pendatang baru seperti Compaq, Dell, dan Gateway. Akhirnya, perusahaan DEC ataupun Digital Equipment Corporation malah diakuisisi oleh Compaq. Kegagalan perusahaan DEC ini disebabkan oleh manajemen DEC yang melakukan kedua kesalahan besar. Yang pertama adalah perusahaan ini tidak mau mengubah struktur bisnisnya dari komputer skala menengah ke PC dan bahkan ke sistem server pelanggannya. Kedua, perusahaan terlambat menerapkan e-bisnis di dalam proses bisnisnya. Transportasi model ataupun struktur bisnis bukan hal yang mudah, terutama pada pengguna yang sudah mapan dengan model tradisionalnya. Alasannya yang pertama itu adalah manajemen merasa model konvensional tersebut merupakan model yang sudah tepat dan menghasilkan laba. Pemikiran seperti ini benar jika kondisi persaingan statis tidak dinamis yang merubah terus-menerus karena banyak faktor lingkungan. Yang kedua itu adalah keengganan untuk mentransformasi ke struktur baru karena banyaknya modal yang sudah ditanamkan, misalnya pada aset-aset tetap yang tidak dapat dikembalikan karena perubahan struktur. Demikian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.